Baik, selamat sore teman-teman semua. Minggu kedua ini kita akan belajar tentang dasar-dasar mikrobiologi dulu. Karena pengolahan biologis ini kan kita pakai mikroorganisme, sehingga kita harus tahu dasar-dasar dari mikrobiologi ini. Tapi kita pembahasannya tidak terlalu mendalam sampai ke metabolisme dan lain-lain ya. Terlalu banyak ternyata kalau sampai ke metabolisme mikroorganisme. Karena itu sebenarnya kayak metabolisme itu sudah dipelajari di dalam mikrobiologi lingkungan kemarin. Sehingga di sini saya sifatnya dasar-dasar mikrobiologi yang memang berhubungan nanti ketika kalian akan mendesain perencanaan bangunan pengolahan air limbah ya, karena ini adalah syarat dari mata kuliah tersebut. Nah, ini adalah sub pokok bahasan kita hari ini. Oke, kita masuk di sub pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang kebutuhan nutrisi. Jadi kan teman-teman ini tahu sebelumnya bahwa pengolahan biologis itu membutuhkan mikroorganisme. Sehingga kita dalam pengolahan biologis harus mengembangbiakkan si mikroorganisme tersebut. Cara mengembangbiakannya gimana? Ya kita beli makan si mikroorganismenya. Makanannya apa? Ya nutrisi ini gitu. Nah, nutrisi ini fungsinya apa? Nutrisi ini fungsinya sebagai sumber energi mikroorganisme, terus sebagai akseptor elektron, terus sebagai sumber karbon. Nah, ketika dia mendapatkan ini semua, dia akan berkembang biak, dia akan tumbuh gitu kan. Yang pertama nih kita bahas dulu sebagai sumber energi. Sumber energi ini dia bisa peroleh dari yang pertama senyawa organik, yang kedua anorganik, yang ketiga sinar matahari. Untuk senyawa organik sendiri, itu contohnya yang sering kita ketahui yaitu C6H12O6 atau yang sering kita sebut dengan glukosa atau yang lebih sering kita sebut lagi yaitu gula. Jadi ketika kita mau menumbuhkan mikroorganisme, kita perlu menambahkan gula ke dalam air limbah kita gitu ya. Misalnya kita mau uji coba gitu, penelitian gitu ya. Nah, kita bisa memberikan nutrisi ini berupa gula untuk si mikroorganisme tersebut. Ya, sebenarnya prinsipnya sama kayak kita. Kita pun juga kita hidup itu kan butuh gula ya kan, zat gula. Dan itu bisa kita dapatkan dari mana-mana, nasi gitu ya. Terus yang memang makanan yang mengandung glukosa. Nah, selanjutnya kalau yang senyawa anorganik ini biasanya kayak contohnya NO2, NO3, NH3, NH4, SO2, dan lain sebagainya. Itu akan digunakan sebagai sumber energi si mikroorganisme. Selanjutnya ada sinar matahari. Sinar matahari di sini fungsinya lebih ke mempercepat proses reaksi kimia yang terjadi ya. Jadi ketika mikroorganisme tersebut mengkonsumsi si senyawa organik atau si senyawa anorganik ini, proses yang akan terjadi di dalam tubuhnya itu lebih cepat jika dibantu dengan si sinar matahari ini. Sama halnya ketika kita memasak gitu ya, kita memasak itu kan butuh panas gitu ya. Sehingga kalau panas itu akan cepat proses masak kita. Sama hal konsep berpikirnya mungkin sama, bisa disamakan seperti itu. Ketika ada sinar matahari, dia akan lebih cepat bereaksi. Sehingga lebih cepat untuk diserap oleh tubuh mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, fungsi nutrisi sebagai akseptor elektron. Akseptor elektron ini maksudnya gimana? Jadi ketika senyawa-senyawa organik ini atau anorganik ini sudah dikonsumsi oleh mikroorganisme, maka hasil yang didapatkan dia akan masih bersisa gitu kan, masih bersisa. Jadi tidak semua senyawa itu dimakan oleh mikroorganisme, sehingga masih ada yang bersisa, dan yang bersisa itulah yang diterima oleh nutrisi yang fungsinya sebagai akseptor elektron ini. Jadi nutrisi ini sebagai penerima
Akseptor itu penerima, akseptor elektron, penerima elektron. Elektron yang dimaksud ya ini hasil dari degradasi si senyawa ini yang udah hasil dari yang sisa yang sudah tidak dikonsumsi, tidak dimakan. Nah, nutrisi sebagai akseptor elektron itu bermacam-macam sumbernya, tergantung dari proses yang terjadi di dalamnya. Ketika prosesnya aerob, ya berarti yang bertindak sebagai nutrisi penerima elektron ya O2, karena proses yang terjadi aerob sehingga banyak O2 di dalamnya. O2 itu dia mudah berikatan dengan senyawa lain ya sifatnya. Sehingga ketika ada O2 ya pasti yang berikatan ya O2-nya gitu, bukan senyawa lain. Bukan senyawa organik, bukan senyawa anorganik gitu. Nah, untuk proses yang anaerob, dia yang bertindak sebagai akseptor elektron itu adalah senyawa organik itu sendiri. Jadi ketika dia anaerob, dia kan tidak ada oksigen di dalamnya. Sehingga yang bertindak ya si senyawa organik itu sendiri, karena memang dia yang ada di dalam itu ya emang senyawa organik aja gitu, bisa dipahami ya. Selanjutnya, yang ketiga ini jika proses yang terjadi di dalamnya itu adalah proses yang anoksik. Masih ingat kemarin anoksik itu apa? Anoksik itu ya ini, jadi ketika kondisinya itu oksigen ini berikatan dengan unsur yang lain, jadi kombinasi oksigen anorganik. Contohnya apa aja kemarin? Ada NO3-, NO2-, SO4-, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada O-nya senyawanya. Bisa dipahami ya. Tapi tentunya yang anorganik ya. Oke, yang ketiga, nutrisi sebagai sumber karbon. Sumber karbon ini mutlak ya sifatnya. Jadi setiap makhluk hidup, setiap mikroorganisme, unsur utama yang dibutuhkan itu adalah C, karbon. Sehingga sumber karbon ini bisa didapatkan dari dua macam. Ada yang jenisnya itu kan mikroorganisme itu ada dua, ada jenisnya yang bisa membuat makanan sendiri, ada yang dia itu tidak bisa gitu ya. Ada yang bisa membuat makanan sendiri, ada yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, yang bisa membuat makanan sendiri, dia butuhnya itu unsur-unsurnya itu sederhana. Contoh CO2, HCO3 gitu. Yang jelas ada C-nya ya, yang jelas ada C karena sumber karbon. Terus kalau dia nggak bisa bikin makanan sendiri, nah dia butuh disuplai langsung nih. Butuh disuplai langsung. Apa biasanya? Senyawa organik ini. Sebenarnya intinya sumber karbon yang dibutuhkan itu sebenarnya nantinya itu meskipun yang CO2, HCO3, nantinya itu sebenarnya juga akan dirubah menjadi senyawa organik ini. Karena dia akan berikatan dengan H2O. Jadi kalau yang bisa buat makanan sendiri, dia akan senyawa CO2 dan HCO3 itu kan akan berikatan dengan H2O karena memang dia di ini ya, fotosintesis itu kan memang kayak begitu prosesnya. Ini reaksi yang terjadi. C6 H12 O6. Nah, ini sama akhirnya dia yang dibutuhkan tuh ya ini senyawa organik ini. Oke, bisa dipahami ya sumber karbon ini. Yang buat tumbuh itu ya ini, sumber karbon itu yang buat dia tumbuh bisa berkembang biak gitu ya. Selanjutnya untuk sumber nutrisi itu ada trace element dan juga vitamin. Trace element tuh kalau kalian tahu itu ada Fe, zat besi, terus kalium, kalsium, terus Zn gitu ya, seng ya kan, terus natrium, klorida. Jadi
trace elemen tuh dia unsur-unsur yang dalam jumlah sedikit, dia itu tetap dibutuhkan oleh tubuh si mikroorganisme. Kan sama kayak manusia ya, manusia tuh kan juga butuh kalsium, butuh zat besi, dan lain sebagainya. Oke, dari keempat kebutuhan nutrisi tadi, yang terpenting itu ada 2 kebutuhan nutrisi yang berfungsi sebagai sumber karbon dan sebagai sumber energi. Di sini kita mengklasifikasikan antara sumber energi dan sumber karbon ini dikombinasikan gitu, karena ini dalam suatu mikroorganisme atau dalam suatu makhluk hidup itu dalam bertahan hidup dia akan membutuhkan sumber, baik itu sumber energi atau sumber karbon secara bersamaan dalam dirinya gitu kan. Nah, untuk sumber karbon sendiri di sini dibagi menjadi 2, ada organik, ada sumber yang berasal dari senyawa organik, ada sumber yang berasal dari CO2. Jadi karbon ini kalau dalam sumber organik itu yang tadi ya, yang senyawa yang minimal ada C dan H. Kalau yang CO2 ini adalah sumber karbon yang anorganik. Nah, di keseharian yang kita ketahui bahwa mikroorganisme yang atau makhluk hidup yang membutuhkan sumber organik dalam sebagai sumber karbonnya itu adalah makhluk hidup yang jenisnya heterotrophs. Dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, sedangkan dari yang sumber karbonnya itu adalah CO2, itu kita sering sebutnya adalah autotrof. Autotrof ini auto itu kayak dia bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan dari sumber energi ini diklasifikasikan 2, ada yang energinya didapat dari sinar matahari, ada yang dari bahan kimia anorganik. Nah, untuk sumber energi yang dari matahari dia disebutnya sebagai fototrop, sedangkan dari bahan kimia anorganik dia disebutnya adalah kemotrop. Nah, beberapa jenis makhluk hidup, beberapa jenis mikroorganisme itu membutuhkan keduanya ini. Keduanya itu salah satu karbon dan salah satu energi ini. Untuk yang membutuhkan sumber energi cahaya matahari dan sumber karbon CO2, dia dinamakan fotoautotrof. Jadi fotoautotrof tadi kan yang butuh sumber energi dari matahari sama yang butuh sumber karbon dari CO2, itu dinamakan fotoautotrof. Biasanya jenis makhluk hidupnya itu tumbuh-tumbuhan dan juga alga. Kalau tumbuh-tumbuhan itu kan yang sering kita lihat, kalau alga itu biasanya ada di perairan ya. Jadi perairan yang warnanya hijau-hijau itu dia mengandung banyak alga hijau tentunya. Karena ini dia melakukan fotosintesis ya, fotoautotrof. Jadi alganya ini berwarna hijau, artinya dia mengandung zat klorofil, di mana zat klorofil itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis tadi. Selanjutnya ada fotoheterotrof. Fotoheterotrof ini tentunya dia kalau lihat dari ini foto dia butuh cahaya matahari, energinya sumbernya cahaya matahari. Heterotrof dia sumber karbonnya adalah organik. Biasanya ini adalah jenis-jenis yang dia heterotrof itu dia jenis yang makhluk hidupnya itu adalah bakteri. Ya, diingat ya bakteri. Selanjutnya ada kemoautotrof. Kalau kemo berarti sumber energinya dari bahan kimia anorganik dan sumber karbonnya dari CO2. Dan ini biasanya kemoautotrof ini digunakan oleh jenisnya ya, kemoautotrof adalah mikroorganisme yang
dia itu hidupnya itu pada kondisi yang ekstrim. Jadi many extremophiles. Jadi misal dalam lingkungannya itu dia mengandung konsentrasi yang tinggi, alkalinitas yang tinggi, terus intinya serba polutan yang tinggi itu ya, konsentrasi tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada kemoheterotrof. Kemo ini dia berarti menggunakan energinya dari bahan anorganik, bahan kimia anorganik. Terus heterotrof di sini dia menggunakan bahan sumber karbonnya adalah organik. Nah, biasanya kemoheterotrof ini jenis makhluk hidupnya adalah hewan-hewan, terus manusia gitu ya. Manusia kan butuh energinya itu dari ini ya, bahan-bahan kimia anorganik, contoh zat besi, kalsium, dan lain-lain. Nah, dari keempat ini yang sering kita bahas itu adalah yang foto heterotrof dan juga foto autotrof. Jadi yang satu sama yang dua ini yang sering dipakai dalam sistem pengolahan biologis. Dalam sistem pengolahannya nanti juga kita bisa mengkombinasikan ya mikroorganismenya itu bisa dikombinasikan tuh maksudnya gini dari satu unit ke unit lain. Yang unit pertama mungkin kita karena unit pertama itu biasanya kondisinya itu anaerob, maka mikroorganisme yang dipakai jenisnya ya bakteri ini. Tapi unit terakhir misalnya kita mau pakai proses aerob, biasanya mikroorganisme yang tumbuh itu nanti adalah jenis alga. Karena alga ini dia menghasilkan oksigen ya. Kalau bakteri dia membutuhkan oksigen kebalikannya. Nah, dua-duanya ini sama-sama bagus untuk menghilangkan polutan-polutan organik tentunya. Tapi hasilnya berbeda kalau yang bakteri ini dia tidak menghasilkan oksigen ya. Kalau alga dia menghasilkan oksigen dan ini tentunya juga lebih baik, lebih bagus karena dia menambah DO, dissolved oksigen atau oksigen terlarut di dalam air. Jadi ketika air itu lebih banyak oksigen, maka ya otomatis perairan tersebut menjadi lebih bagus, ya kan? Oke, baik kita lanjutkan saja ya. Jadi untuk di sini dijelaskan juga reaksi-reaksi mikroba yang dihasilkan ya dari proses biologis ini. Untuk autotrof dulu, autotrof yang pakai fotosintesis, dia membutuhkan CO2 dan H2O. Kemudian dia juga dibantu dengan cahaya, hasilnya adalah CH2O atau bisa dibilang ini adalah sel-sel barunya ya, hasil dari fotosintesis itu. Terus juga menghasilkan O2 dan H2O. Nah, untuk yang autotrof atau yang prosesnya itu terjadi secara fotosintesis, selain ini apa ya, kita lihat dulu. Autotrof. Autotrof ini ternyata. Nah, ini dia ternyata autotrof ini dia memang senyawa-senyawanya itu yang dibutuhkan itu bukan senyawa yang organik, melainkan senyawa-senyawa yang anorganik. Nah, ini contohnya dia pakai NH3. Terus ditambah dengan O2 menghasilkan HNO3 plus H2O. Ini prosesnya aerobik, sehingga dia butuh oksigen. Selanjutnya untuk yang heterotrof, di sini heterotrof itu pasti dia membutuhkan senyawa organik. Nih ya, contohnya C6H12O6. Ini juga sama C6H12O6. Yang di sini dia C2H3O2. Jadi seperti yang saya bilang, senyawa organik tidak hanya C6H12O6, tapi juga ada senyawa-senyawa lain dan itu banyak. Nah, ini salah satu contohnya juga C2H3O2. Nah, untuk yang aerobik kondisinya itu dia pasti ditambah O2. Ya, ini aerobik juga nih, ini ditambah O2. Nah,
Kalau anaerob dia tidak ditambah O2. Ini itu dia tidak ditambah O2. Ini juga tidak ditambah O2. Oke. Untuk yang ini tadi autotrof ini hasilnya itu kan dia menghasilkan sel-sel baru yaitu CH2O. Nah, sel-sel baru ini tentunya dia melakukan respirasi juga ya, dia bernafas juga. Dia bernafas juga menghasilkan CO2. Bernafas itu kan membutuhkan O2 dan hasilnya adalah CO2. Jadi ini itu adalah kalau kita bilang itu ini itu adalah proses respirasi atau proses mikroorganisme itu hidup di dalam reaktor kita gitu. Itu bisa dilihat dari hasil CO2-nya di sini. Pasti menghasilkan CO2 kalau dia aerob. Tapi kalau dia anaerob, contoh anaerob itu yang mana nih? Ini ya. Tapi nggak juga di sini dia meskipun anaerob juga menghasilkan CO2. Jadi bergantung dari kondisi yang ada juga. Tapi untuk yang anaerob sih memang seharusnya tidak menghasilkan CO2, tapi hasilnya CH4. Kemungkinan kenapa di sini anaerob tapi dia menghasilkan CO2, kemungkinan di sini mungkin yang digunakan itu O-nya itu lebih banyak. Gitu. Sedangkan yang di sini itu O-nya sedikit, sehingga yang dihasilkan pun CH4 bukan CO2. Oke, itu tadi proses-proses reaksi yang dihasilkan oleh mikroba ya dalam proses pengolahan biologis ini. Nah, ini sedikit gambaran dari proses yang ada di dalam tubuh mikroorganisme itu sendiri ya. Jadi di dalam tubuh mikroorganisme itu dia punya enzim. Nah, enzim inilah yang digunakan untuk mempercepat reaksi degradasi si bahan organik tadi atau bahan anorganik tadi. Nah, bahan organik itu atau bahan anorganik itu biasa juga kita sebut dengan substrat. Nah, substrat ini atau yang non-substrat ini juga kita akan coba menembus si enzim ini. Enzim ini dia tidak akan menerima kalau ini tidak cocok. Ya, kalau bukan substrat ya, bukan yang dibutuhkan ya dia nggak akan menerima. Jadi yang diterima ini hanya si substrat. Nah, ketika diterima dia akan bereaksi dengan si enzim ini menghasilkan produk baru. Gitu. Nah, ini juga gambaran. Jadi selain penyebutannya itu substrat, bahan organik tadi itu juga bisa disebut glukos. Glukos itu C6H12O6 tadi ya. Itu nama senyawanya itu glukos namanya. Nah, si glukos ini dia akan berikatan dengan inilah molekul-molekul yang ada di dalam si enzim ini. Ini ya gambaran dari si molekul-molekulnya. Oke. Kita sekarang masuk di pengaruh kondisi lingkungan. Jadi selain dari nutrisi tadi, pertumbuhan mikroorganisme itu juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sekarang kita katakanlah kebutuhan nutrisinya cukup, tapi ternyata si mikroorganismenya tetap tidak tumbuh gitu ya. Artinya itu dia dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi faktor luarnya itu tidak mendukung. Kondisi lingkungannya itu tidak mendukung. Jadi mikroorganismenya tidak bisa hidup dengan baik. Apa aja tuh kondisi lingkungan yang harus diperhatikan? Ini ada suhu, pH, terus kehadiran ion-ion tertentu seperti PO43- atau fosfat ya.
terus Mg2+, ion magnesium, atau Ca2+, ion kalsium. Nah, kenapa faktor-faktor ini harus diperhatikan? Yang pertama karena suhu ini, temperatur, suhu ya. Suhu ini mempengaruhi reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Seperti tadi yang saya bilang, kalau dia butuh matahari ya, panas matahari untuk memasak, untuk menguraikan, untuk membantu proses degradasinya ya. Tapi ada juga nih yang dia itu rentan terhadap suhu panas. Jadi ketika suhunya itu naik, maka laju pertumbuhannya itu turun dengan sangat cepat, turun secara drastis, karena enzimnya ini dia sensitif terhadap panas, dia nggak tahan sama panas. Nah, ketika enzimnya ini nggak tahan sama panas dan enzim ini menjadi rusak, maka dia tidak bisa melakukan uptake nutrien dengan baik gitu ya. Karena sejatinya emang enzim ini adalah mempercepat reaksi degradasi nutrien tadi. Ini adalah grafik dari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jadi ini ada dua grafik. Yang pertama ini grafik optimal temperature for typical human enzyme. Jadi ini untuk manusia, enzimnya manusia itu kira-kira suhunya itu ada di rentan 0 sampai 45-an ya, 40 kurang dari 45 lah ini. Oh iya, 45 ya. Di sini 50, di sini 45, 46, 47. Nah, kalau untuk bakteri ini dia sebenarnya dia lebih tahan. Dia ada di suhu 40 sampai 87. Jadi lebih tahan panas enzimnya bakteri ini dibanding enzimnya manusia. Nah, tapi kalau terlalu panas juga ada beberapa bakteri atau mikroorganisme yang dia nggak tahan juga gitu. Selanjutnya untuk pH, pH ini berkaitan dengan proses biologis ini. Kalau dia terlalu asam maka dia nggak bagus ya. Terlalu basah dia juga nggak bagus. Jadi kondisi yang normal, yang ideal itu ada di range 4 sampai 9. Tapi yang paling optimum dia ada di 6,5 dan 7,5. Jadi di rentang 6,5 sampai 7,5 ini. Nah, untuk jenis bakterinya sendiri, jenis mikroorganismenya sendiri, untuk yang bakteri itu biasanya yang model-model heterotrof. Heterotrof itu dia biasa paling baik itu pH-nya itu sedikit basah. Kebalikannya kalau autotrof itu yang contohnya itu alga, jamur, dia cocoknya itu pH-nya sedikit asam. Karena gini, karena kalau autotrof itu kan yang dibutuhkan itu kan CO2, atau CO2 itu kan mudah didapatkan dari degradasi si HCO3. Jadi tadi sumber karbon tadi kan ada CO2, ada HCO3. Nah, kalau autotrof itu ya, autotrof yang bisa bikin makanan sendiri itu kan dia butuhnya CO2. CO2 itu bisa didapatkan dari HCO3. HCO3 itu sangat mudah sekali menjadi CO2. Nah, HCO3 sendiri itu dia sifatnya adalah asam, sehingga di sini dijelaskan nih, alga dan jamur ini, autotrof ini, ya lebih cocok jika pH-nya itu sedikit asam. Oke, setelah kita mencukupi kebutuhan nutrisinya dan kita juga mengkondisikan faktor lingkungan itu secara optimum, kita tinggal mengamati pertumbuhan si bakterinya. Pertumbuhan bakteri ini kita bisa uji yang namanya MLVSS. Bentar. Mass liquor volatile suspended solid.
Dulu waktu laboratorium lingkungan kalian mungkin sering dengar istilah parameter TSS, Total Suspended Solid. Nah, di dalam proses biologis TSS ini nama lainnya itu adalah MLSS. Nah, lalu apa nih hubungannya sama MLVSS ini? Tadi MLVSS ini dikatakan bahwa MLVSS adalah parameter untuk menandakan adanya bakteri di dalam sampel. Sedangkan kalau TSS atau MLSS ini menunjukkan total padatan tersuspensi. Gitu ya, bisa bedakan ya. Jadi kalau total padatan tersuspensi itu dia macam-macam. Bisa jadi bahan organiknya, bisa jadi mikroorganismenya. Tapi kalau MLVSS ini dia hanya mikroorganisme. Dan MLVSS ini cara mengujinya itu adalah lanjutan dari uji TSS ini. Uji TSS itu kan kemarin kita pakai metode gravimetri yang pakai oven, ya kan? Nah, MLVSS ini lanjutannya TSS ini. Jadi setelah dari oven itu kan ditimbang. Nah, setelah ditimbang itu kita masukkan ke dalam furnace. Furnace itu dibakar pakai suhu 600 lebih, 1000 lah ya. 600 sampai 1000-an lah. Nanti kalian bisa cari sendiri di literatur cara menguji MLVSS ini. Kalau TSS di dalam oven, TSS atau MLSS kan di dalam oven dan itu suhunya hanya 100, berkisar 100 derajat Celcius. Dan kalau ini benar-benar dibakar, bukan di oven lagi, dibakar gitu ya caranya. Karena suhunya sudah sangat tinggi. Oke, kalau kita menguji kadar MLVSS, maka kita tahu nih jumlah bakteri yang ada di dalam unit pengolahan kita tadi. Nah, untuk mengambil sampel atau menguji parameter MLVSS, ini kita kalau melakukan uji coba gitu ya, penelitian itu dilakukannya tidak hanya dalam satu waktu, tapi dilakukannya itu setiap hari. Jadi ketika nanti teman-teman praktikum, teman-teman juga akan melakukan ini, pengambilan uji sampel air limbah. Tapi kita nggak punya furnace, jadi kita pakainya ngelihatnya dari kekeruhan nanti ya. Nanti saya jelaskan pas menjelang praktikum. Kekeruhan itu bisa juga menggantikan si MLVSS ini. Tapi kekeruhan tuh bisa menggantikan ini ya, bukan MLVSS. Jadi kekeruhan itu masih yang total padatan, bukan yang hanya bakteri tadi. Nah, untuk pengambilan sampel yang dilakukan setiap hari, tentunya kan kita mendapatkan data jumlah bakteri atau jumlah mikroorganisme itu setiap hari pula. Ya, nah setelah kita mendapatkannya setiap hari, misalnya selama 7 hari atau selama 14 hari. Nah, itu kita akan membuat grafiknya. Grafik X ini sebagai waktu dan log of numbers of bakteri ini adalah jumlah mikroorganismenya. Nah, nanti ketika di hari 0 itu misalnya segini jumlah bakterinya. Terus hari ke-5 segini, hari ke-10 segini. Bukan hari ya, ini hitungan jam, tapi biasanya ya tergantung, biasanya sih hari, tergantung dari kondisi reaktor kita juga ya. Nah, terus di sini grafiknya itu kalau dari kurva pertumbuhan bakteri itu akan seperti ini. Jadi ada beberapa fase. Yang pertama ini fase lag. Fase lag ini dia adalah fase adaptasi. Jadi di fase lag itu dia tidak terjadi penambahan jumlah sel, tapi aktivitas metabolisme yang sedang terjadi itu dia lagi mempersiapkan diri, adaptasi gitu ya, penyesuaian.
Selanjutnya ada fase log, fase eksponensial ya, nama lainnya. Itu fase pertumbuhan. Jadi sel-sel bakterinya itu dia lagi membelah diri secara cepat gitu ya, sehingga dia jumlahnya itu semakin meningkat sampai nanti nutriennya itu habis. Nah, ketika nutriennya habis, si mikroorganisme itu akan berhenti membelah diri, sehingga yang terjadi fase stasioner ini. Di fase stasioner ini, nutrien tadi kan udah mulai menipis cadangannya. Nah, yang terjadi apa? Si mikroorganisme akan rebutan. Jadi, karena rebutan itu ada yang dapat, ada yang enggak. Yang dapat menyebabkan sel-selnya membelah, tapi yang enggak dapat dia akan mati. Jadi, antara yang membelah sama yang mati itu sama. Sehingga dia stasioner gini grafiknya, tetap dari hari ke hari tidak ada, dari jam ke jam dia tidak ada pertumbuhan. Oke. Nah, setelah nutriennya ini benar-benar habis, tidak bersisa, itu akan mengalami fase death atau fase kematian ya, penurunan. Fase penurunan ini terjadi, ini menandakan bahwa fase pertumbuhan mikroorganisme itu sudah berakhir dan ini kembali ke titik awal. Oke, gitu aja kuliah hari ini. Saya beri tugas ya. Tugasnya dari paper kalian kemarin, kalian coba cari nutrisi yang dipakai oleh si mikroorganisme itu nutrisinya apa. Ya, itu biasanya terlihat di metodenya. Jadi saat di metode penelitian itu dia menggunakan atau menambahkan apa, substrat kah, substratnya itu dalam bentuk apa, misalnya glukosa gitu ya, atau apa gitu, dicek di paper atau artikel yang kemarin kalian cari, yang kalian tentukan judulnya. Oke, semangat semuanya. Oh, mungkin sama faktor-faktor lingkungan yang diukur ya, karena ini kita tadi bahasnya juga sama faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang diukur tadi ada pH sama suhu. Kalau di artikelnya itu dijelaskan, boleh dibahas juga ya. Tapi kalau nggak dijelaskan nggak apa-apa, tidak perlu dijelaskan. Jadi dicari tuh dia pertumbuhannya itu optimum di suhu berapa dan pH berapa bagi yang artikelnya ada. Gitu aja ya. Makasih. Selamat belajar dan semangat mengerjakan tugas.